Juliane Kapke mendadak terkenal sebagai gadis ajaib karena berhasil selamat dari kecelakaan pesawat mematikan. Tak hanya itu, Juliane juga berhasil bertahan hidup di hutan hujan Amazon selama 11 hari seorang diri. Seperti apa kisahnya? Ayo kita kulik bersama. 24 Desember 1971, Lansa 508 dijadwalkan terbang dari 5 ke Pucallpa, Peru. Maria Kapke dan putrinya yang berusia 17 tahun, Juliane, termasuk penumpang pesawat tersebut. Mereka menuju Pucallpa untuk bertemu sang kepala keluarga, Hans Willem Kapke. Meskipun tahu bahwa maskapai Lansa memiliki reputasi buruk karena sering kecelakaan, mereka tetap melanjutkan perjalanan karena ingin merayakan Natal bersama. Pesawat delay hingga 7 jam, tapi mereka tidak memiliki prasangka buruk karena pesawat di Peru selalu terlambat. Juliane pun sempat melihat pesawat yang akan ditumpanginya yang menurutnya tampak sempurna. Akhirnya mereka pun berangkat. 25 menit pertama, semuanya baik-baik saja. Tapi, tiba-tiba pesawat memasuki awan yang sangat gelap dan berat sampai bergetar. 10 menit kemudian, Juliane melihat petir menyambar sisi pesawat. Ini akhirnya, semua sudah berakhir, kata ibu Juliane dengan tenang. Mendadak, pesawat mengalami turbulensi yang sangat parah sampai barang-barang dan koper berjatuhan. Hadiah, bunga, dan kue Natal terbang di sekitar kabin. Ruangan menjadi gelap dan orang-orang menjerit. Kejadian itu berlangsung sangat cepat sampai Juliane tidak sempat berpikir. Pesawat pecah berkeping-keping dan membuat Juliane terlempar ke udara. Jeritan-jeritan yang tadinya ia dengar mendadak berubah menjadi keheningan luar biasa. Juliane berputar di udara dan melihat kanopi hutan yang menurutnya seperti brokoli. Juliane jatuh lebih dari 3 km ke dalam hutan, tetapi secara ajaib selamat. Salah satu hal yang menyelamatkannya adalah kondisi yang masih terikat kuat pada kursi. Meskipun selamat, Juliane mengalami luka dan cedera parah. Tulang selangka patah, ligamen lutut patah, mata kanan bengkak, gegar otak, dan ada luka lebar di lengan dan kakinya. Juliane pingsan sepanjang hari dan baru bangun keesokan paginya. Ia terbangun dengan menyaksikan mahkota pohon-pohon raksasa bermandikan cahaya keemasan. Saya tidak bisa merasakan apa-apa, rasanya seperti dibungkus bola kapas, kata Juliane untuk menggambarkan perasaannya saat itu. Ia melepaskan diri dari kursi dan jatuh saat berhasil lepas dari ikatannya. Juliane mendengar detak jam tangan tetapi kesulitan membaca waktu. Ia tidak bisa melihat dengan lurus karena kerusakan pada mata kirinya. Kecelakaan dan perbedaan tekanan di dalam dan luar pesawat membuat kapiler di matanya meletus. Saya mungkin terlihat seperti zombie dari film, kata Juliane. Kondisi itu diperparah dengan hilangnya kacamata miliknya yang ia miliki sejak usia 14 tahun karena rabun jauh. Satu-satunya cara melihat hanya melalui celah sempit di mata kanannya. Dengan susah payah, ia berusaha membaca waktu dan akhirnya berhasil. Saat itu, jam 9 pagi. Namun, ia tak melihat siapapun. Juliane memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Juliane mendengar deru pesawat penyelamat, tapi hutan terlalu lebat hingga ia tidak mampu melihatnya. Lama-lama, suara pesawat penyelamat hilang. Meskipun sedih dan kecewa, Juliane sadar dirinya harus berjuang sendiri. Ia pun bangkit dan berusaha berjalan. Pertanyaannya, apakah Juliane tahu cara bertahan hidup di hutan yang dipenuhi ular, buaya, binatang, dan tanaman berbahaya? Ya, gadis ini ternyata lahir dari orang tua ahli satwa dunia. Ayahnya adalah zoologis dan ibunya ahli ornitologi. Juliane menghabiskan waktu 1,5 tahun di hutan, tepatnya di tempat penelitian orang tuanya. Bagi Juliane, hutan bukan neraka hijau, seperti yang disangka orang. Juliane juga mengingat pesan ayahnya. Dia berkata, jika kamu menemukan sungai kecil, ikuti saja karena itu akan mengarah ke sungai yang lebih besar, dan disitulah kamu akan menemukan bantuan. Sehari setelah kecelakaan, Juliane menemukan aliran sungai dan berjalan di air karena menurutnya lebih aman. Kadang-kadang aku melihat buaya di tepi sungai. Mereka masuk ke air dan bergerak ke arahku, tapi aku tidak takut. Aku tahu buaya cenderung tidak menyerang manusia, Juliane menjelaskan. Tapi itu bukan tugas mudah karena ia hanya dibekali permen yang ditemukan di lokasi kecelakaan dan masalah baru. Saya mengalami luka di lengan dan setelah beberapa hari, saya merasakan ada sesuatu di dalamnya.
Saya melihat seekor lalat meletakkan telur-telurnya dan akhirnya ada lebih dari 50 belatung di luka saya. Saya takut tangan saya diamputasi. Yuliana mencoba sebisanya untuk mengeluarkan belatung tersebut, namun tidak berhasil karena lukanya terlalu dalam. Untuk makan pun, Yuliana kesulitan karena di musim hujan, hampir tidak ada buah untuk dipetik. Dia tidak punya pisau untuk memotong batang pohon, tidak bisa menangkap ikan atau memasak akar, padahal stok permennya menipis. Tapi ia tidak berani makan sembarangan karena sebagian besar tumbuhan di hutan beracun. Pada hari kelima atau keenam, Yuliana mendengar suara mendengung. Ia tahu bahwa itu adalah suara huazin, burung subtropis yang bersarang secara eksklusif di dekat hamparan air terbuka. Artinya, tempat orang-orang bermukim. Dengan semangat baru, ia berjalan lebih cepat, namun juga takut, karena tahu burung-burung itu hanya mendarat ketika banyak bangkai. Ternyata benar. Ketika Yuliana berbelok ke sudut sungai, ia menemukan kursi dengan 3 mayat dalam kondisi kepala terbenam di tanah. Ia syok karena baru pertama kali melihat mayat. Untuk mengecek apakah mayat itu adalah ibunya, Yuliana menyentuh mayat dengan tongkat dan melihat kuteks di jari kaki wanita itu. Ia yakin bahwa itu bukan ibunya, karena beliau tidak pernah pakai kuteks. Yuliana menyerah pada kenyataan jika ibunya selamat dari kecelakaan. Hari-hari berlalu, Yuliana hampir putus asa karena melihat banyak pohon tumbang di air, yang artinya sungai tersebut tidak pernah dilewati manusia. Pikirannya pun mulai halusinasi. Ia sering merasa melihat atap rumah di tepi sungai dan mendengar suara ayam. Karena terlalu lelah berdiri, ia menghabiskan hari ke-10 dengan mengapung di air. Ketika Yuliana bangun, ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Perahu! Ia menggosok mata dan melihat 3 kali, ternyata bukan halusinasi, benar-benar perahu. Ia berenang dan menyentuhnya untuk membuktikan itu nyata. Lalu Yuliana menemukan jalan setapak yang mengarah ke tepi sungai. Perasaannya memuncah karena ia yakin akan menemukan orang di sana. Sampai di puncak, Yuliana melihat gubuk kecil. Di situ ia menemukan mesin dan drum bensin yang ditutupi terpal plastik. Dulu, Yuliana pernah melihat ayahnya melakukan pertolongan pertama pada anjingnya yang terinfeksi dengan cara memasukkan bensin ke luka. Ia meniru cara tersebut dan rasanya sakit luar biasa. Namun, bensin tersebut berhasil membuat belatung-belatung naik ke permukaan. Dengan susah payah, Yuliana berhasil mengeluarkan sekitar 30 belatung. 1 hari berlalu, Yuliana mulai putus asa dan mengalami kelaparan hebat. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba Yuliana mendengar suara. Baginya seperti mendengar suara malaikat. 3 orang muncul dari hutan. Ketika mereka melihat Yuliana, mereka terkejut dan ketakutan. Mereka mengira Yuliana adalah Jemangka, figur dari legenda lokal yang merupakan campuran dari lumba-lumba, wanita berambut pirang, dan berkulit putih. Tetapi, selain tahu ilmu alam, gadis cerdas ini juga fasih berbahasa Spanyol. Ia memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang terjadi, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman. Penduduk lokal pun mengobati lukanya dan memberinya makan. Hari berikutnya, Yuliana dipindahkan ke rumah sakit di Pucallpa. Di sana, dia bersatu kembali dengan ayahnya. Pada 12 Januari, tim penyelamat menemukan tubuh ibunya. Yuliana menjelaskan, dari situ saya mengetahui bahwa ibu juga selamat dari kecelakaan, tapi terluka parah dan tidak bisa bergerak. Beliau meninggal beberapa hari kemudian. Saya takut memikirkan seperti apa hari-hari terakhirnya. Setelah kejadian itu, Yuliana melanjutkan hidupnya dan mengikuti jejak kedua orang tuanya sebagai ahli zoologi. Dia menyelesaikan gelar PhD dalam bidang mamalia dan kembali ke Peru untuk melakukan penelitian tentang populasi kelelawar Amazon. Ceritanya yang menakjubkan menginspirasi film berjudul Miracle Still Happen tahun 1974 dan Wings of Hope tahun 2000. Itu dia kisah Yuliana Kapke. Kalau kamu terdampar di hutan Amazon, gimana cara bertahan hidup? Komen di bawah ya.